Hati yang gembira adalah obat. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Om, Tante, bangunin anak-anaknya, bangunin sikat gigi, mandi, siap untuk beribadah. Yeay! Halo adik-adik. Wah, hari ini tuh hari apa ya? Hari Minggu kan? Saatnya kita untuk ibadah. Nah, sebelum kita ibadah, sebelum kita memuji nama Tuhan, Cici mau kalian lebih semangat lagi dengan tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Cici lihat adik-adik masih ada yang ngantuk, belum serius, dan juga masih ada yang belum semangat. Gimana kalau sekali lagi? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, sekarang ini kan ada virus yang namanya virus corona. Dengan adanya virus ini, kita tuh harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan berdoa setiap hari, baca Alkitab, dan jalan serta Yesus. Musik! Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, mutar ke belakang, diayunkan, dipertingkan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, mutar ke belakang, Tuhan ini lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Di sana senang, sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, putar kanan. Kaki disentak-sentak, tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Allah Tuhan, sudah memberikan kesempatan pada saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita masih akan tetap beribadah. Kita mau beribadah dengan sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dengan semangat kita mau nyanyikan sebuah pujian. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk
adik-adik? Apa kabarnya nih? Semuanya tentu baik-baik saja ya. Baiklah, kita hari ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Walaupun ibadah di rumah, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik tentunya mungkin sudah tahu dan sudah mengetahui tentang apa sih ceritanya. Nah, Cici akan baca dulu ya firman Tuhannya. Dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan adik-adik yang sudah kita baca. Tentunya kalian juga membaca di rumah masing-masing ya. Dikatakan di sini ada seorang yang badannya pendek. Namanya siapa sih? Siapa namanya? Sakeus. Iya, Sakeus ini badannya pendek. Dia tinggal di Yeriko. Nah, ternyata di Yeriko ini dia mendengar berita tentang Yesus. Wah, tentang Yesus yang berkunjung di kota Yeriko. Nah, waktu itu dikatakan di sini dalam firman Tuhan bahwa Sakeus itu seorang yang sangat kaya. Wah, hartanya berlimpah karena dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai yang tidak jujur adik-adik. Wah, pemungut cukai yang tidak jujur, yang dia mau seenaknya saja dia mintain pajak kepada orang-orang. Nah, pada suatu hari ia mendengar berita tentang Yesus. Yesus datang ke Yeriko. Dan waktu itu, karena badannya pendek, ternyata adik-adik, Sakeus ini susah untuk melihat keberadaan Yesus. Waktu itu, dia melihat sekelilingnya, apa ya yang harus aku perbuat? Ternyata Sakeus melihat sebuah pohon ara. Lalu Sakeus naik ke pohon itu. Dan tiba-tiba Yesus melihat Sakeus dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah, sebab aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus yang tadinya dia pengen tahu siapa. Setelah dia tahu itu Yesus, dan Yesus mau ke rumahnya. Ngapain? Yesus mau bertamu ke rumah Sakeus. Dan pada saat itu Sakeus di sini menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hatinya, dan dia katakan, "Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku mau percaya kepadamu karena Engkau adalah juru selamatku." Dan ketika itu dia katakan, "Aku akan mengembalikan semua yang pernah aku ambil dari orang-orang 4 kali lipat." Luar biasa adik-adik. Setelah Sakeus percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata
Sakeus di sini dia sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan rela memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, di sini bahwa kita adik-adik semuanya harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Juru selamat siapa? Juru selamat kita. Kita percaya, kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan kita ada ayat hafalan adik-adik dari Lukas 19 ayat 10. Siapa yang sudah tahu? Kalian tentunya sudah tahu ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, berbuah lebat dan menghasilkan buah-buah yang manis. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana cerita hari ini? Sangat bagus kan? Jangan dilupakan begitu saja ya adik-adik. Meskipun kita ibadah online di rumah, tapi kita harus tetap ingat di dalam otak kita dan di dalam hati kita. Jangan lupa ya adik-adik, kita punya ayat hafalan juga dari Lukas 16 ayat 10. Dan di rumah kita jangan lupa baca Alkitab. Awas ya kalian kalau lupa baca Alkitab. Kita sudah diberkati dengan pujian dan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah pujian. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita mau mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita mau berdoa ya, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah online kami dari puji-pujian sampai firman Tuhan dan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah campur tangan dalam ibadah online kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat.